Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 17 Juli 2023 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa, tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, pasca penyakit African Swine Fever pada hewan ternak muncul sejak tahun 2020 di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Nias, hingga kini pencegahan penularannya terus dilakukan. Berdasarkan data yang dihimpun dari 16 daerah di wilayah Sumatera Utara, termasuk kabupaten kota di Kepulauan Nias, yang terdampak penyakit ASF pada kurun 3 tahun terakhir, sempat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para petani dan peternak. Saat itu, ribuan ekor ternak babi mati akibat diserang penyakit ini. Namun upaya pencegahan penularan penyakit terus dikampanyekan pemerintah dan berbagai pihak swasta yang bergerak di bidang peduli lingkungan dan kesehatan hewan ternak, dan saat ini penyakit ini mulai pulih. Banyak peternak babi di Kepulauan Nias kembali bermunculan dengan mempedomani protokol kesehatan terhadap hewan rentan ASF dan PMK dengan menjaga kebersihan kandang termasuk mempertahankan jenis pakan lokal yang higienis dan steril. Selain itu, tindakan pengobatan terhadap hewan ternak babi dilakukan secara berkala dan dipantau oleh instansi terkait. Salah seorang petani dan peternak yang bertahan selama penyakit ASF melanda daerah itu berupaya memelihara ternak babi sebagai sumber penghasilan keluarga. Beternak babi sangat menjanjikan karena merupakan salah satu faktor melestarikan budaya masyarakat Nias untuk konsumsi pada acara pesta adat. Untuk mempertahankan ketersediaan populasi jenis hewan ternak ini, pemerintah dan kepolisian telah diminta oleh warga setempat agar melarang keras masuknya berbagai jenis hewan ternak rentan ASF dan PMK yang didatangkan dari luar Pulau Nias. Hal itu untuk memulihkan kebangkitan perekonomian warga peternak pasca penyakit menular pada hewan tersebut melanda Pulau Nias dan Sumatera Utara. Wabah penyakit babi dalam arti jenis ASF yang telah melanda Kepulauan Nias keseluruhan ya, Kepulauan Nias, maka hati saya tetap tidak tenang dan atau tidak menerima daripada kenyataan penyakit itu. Bahkan bertahan memelihara babi ini salah satunya seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mencegah perambahan hutan mangrove yang marak dilakukan mafia dan pengusaha kebun kelapa sawit, puluhan nelayan dan kelompok tani menanam ribuan bibit mangrove. Penanaman ribuan bibit ini sekaligus reboisasi bibit mangrove yang sudah beralih fungsi dan rambah pengusaha arang yang berbahan utama kayu mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem kehidupan pesisir pantai sekaligus tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Untuk itu keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Selain itu, tanaman mangrove juga merupakan penangkal daerah pesisir pantai agar tidak terjadi abrasi dan banjir. Namun, keberadaan hutan mangrove saat ini sudah menipis akibat ulah segelintir oknum yang telah mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit. Menyikapi hal tersebut, kelompok tani dan nelayan peduli mangrove yang berada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, terus berjuang melawan para mafia dan perambah hutan. Perjuangan melawan mafia dan perambah hutan tidak mudah dan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Sehingga keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, keberadaan hutan mangrove juga merupakan paru-paru dunia karena menghasilkan karbon di saat malam hari dan menjadi oksigen di pagi hari. Ketua Kelompok Tani Nelayan Peduli Mangrove Rohman mengatakan, sejak 2009 hingga 2023, kelompok tani sudah menanam 3 juta lebih bibit mangrove dan luas 700 hektar lebih. Untuk itu, para kelompok tani dan nelayan tidak akan berhenti melawan para mafia dan perambah hutan mangrove. Memang ini sejarahnya sejak ribuan tahun yang lalu ini adalah hutan mangrove. Kawasan hutan ya. Kawasan hutan. Setelah dikuasai masyarakat yang notabene masyarakat nelayan yang sangat-sangat tradisional. Tidak bisa mencari nafkah di area ini. Karena hancur kawasan ini Pak ya. Karena hancur kawasan. 2020 sampai dengan sekarang tahun 2023 perambahan tambah banyak.
Perambahannya bentuknya yang di tengah-tengah, Pak, yang di tengah-tengah. Penanaman bibing mangrove ini dilakukan di sepanjang pesisir pantai Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Unit Reskrim Polsek Medan Belawan bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap residivis dalam angkutan kota di Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu-Bolon mengatakan pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang telah 2 kali keluar masuk penjara. Kali ini pelaku beraksi dengan modus berpura-pura meminjam korek api kepada korban yakni Herman, warga Medan Marelan yang tengah menunggu angkot di kawasan Pelabuhan Belawan. Setelah itu pelaku langsung menodongkan senjata tajam ke arah korban dan meminta uang serta handphone milik korban. Pelaku juga melukai korban dan pergi bersama barang curian. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 celurit beserta pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mengungkap pelaku residivis, ya, di mana tersangka tersebut sudah berulang-ulang dan sangat meresahkan menurut laporan warga. Dan yang bersangkutan ini spesialis pencurian kekerasan di dalam angkot dengan membawa senjata tajam. Kemarin kita berhasil mengamankan inisial IK, berumur 33 tahun, alamatnya di Belawan. Diduga hilang kendali saat berkendara, 1 unit mobil terlibat kecelakaan tunggal hingga menabrak pohon. Pada kejadian tersebut, bagian depan mobil mengalami kerusakan yang parah. Menurut informasi, mobil yang dikendarai seorang pria ini melaju dari Jalan Mongisidi menuju Jalan Jamin Ginting. Namun saat melintas diduga hilang kendali dan mobil langsung menabrak pohon yang berada di tengah jalan sebagai pembatas jalan. Salah seorang saksi mata, Felin, mengatakan peristiwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Felin menyebutkan ia melihat sopir tidak mengalami luka yang cukup serius. Itu sih kejadian sekitar jam 2 pagi. 2 pagi. Yang kakak tengok mobil kondisinya gimana? Kondisinya itu sebenarnya sih bagian depannya itu udah hancur gitu. Bagian depannya ya? Iya, bagian depan udah hancur. Terus untuk supirnya berapa orang yang dalam mobil? Oh, supirnya itu cuma 1 orang sih. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu parah nggak aja kondisinya? Sebenarnya kalau untuk supirnya sih nggak parah, nggak ada terluka, cuma bagian kakinya gitu kayaknya. Oh, dia shock gitu ya? Iya. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut, namun pihak kepolisian dari Polsek Medan Baru sudah turun ke jalan untuk melakukan olah kejadian perkara. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ya, pemirsa, terima kasih dan selamat sore bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, keberadaan begal dan geng motor khususnya di Kota Medan saat ini kondisinya sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga tidak sedikit nyawa yang menjadi taruhan. Dan untuk mengetahui seperti apa keberadaan begal dan geng motor yang marak terjadi bahkan viral di media sosial, kini telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting tokoh psikolog Dr. Sunarto. Selamat sore Pak Sunarto, apa kabar? Selamat sore, Lukman dan pemirsa dimanapun berada. Ya, Pak Alhamdulillah baik. Pak Sunarto, selamat sebelumnya atas perolehan gelar doktornya. Kita tunggu kapan-kapan makan-makannya gitu ya Pak Narto. Baik, Baik, terima Pak kasih Narto. Lukman berkat doa Iya, semua. sesuai tema kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira Pak Narto apa yang saja yang mempengaruhi sehingga keberadaan begal dan geng motor ini semakin marak keberadaannya? Kalau kita cerita tentang begal atau perilaku nakal atau delinquen, siapapun pelakunya, pertama kita turut prihatin dulu dengan kondisi yang ada di masyarakat Kota Medan. Tentu akan berimpact nama Medan menjadi tidak baik di seantero di Indonesia. Tentu saja kalau kita cerita tentang penyebabnya, banyak hal yang bisa dibahas. Tapi kondisi yang sekarang ini adalah merupakan bentuk tamparan ya buat kita semua, orang tua, guru, penegak hukum, ke pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita cermati sebenarnya
permunculannya ini sebenarnya bukan hanya sekarang, mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah ada anasir, unsur-unsur yang kalau ditangani secara preventif mungkin tidak akan muncul di permukaan. Jadi menurut saya munculnya geng motor sekarang ini tidak hari ini, tapi kondisi bagi lahirnya muncul menjadi dieksplor sekarang itu karena ada kesempatan, ada kemungkinan dan efek jera itu sepertinya belum muncul pada pelaku kenakalan yang terkait dengan kriminal tersebut gitu. Baik, Pak Narto, kalau kita melihat fenomena sekarang yang terjadi, banyak usia pelaku begal dan geng motor ini yang banyak masih di usia rata-rata remaja dan masih berstatus pelajar. Ini faktor psikologis apa yang mempengaruhi mereka ini sehingga menjadi begal dan menjadi pelaku geng motor, Pak Sunarto? Saya tadi menceritakan bahwa dalam fenomena kehidupan hidup remaja itu kan tentu saja ada masa-masa di mana mereka sedang ingin mencari jati diri. Nah, sebenarnya tidak dalam proses jati diri terus muncul perilaku delinquen atau perilaku nakal ya, tetapi perilaku begal yang sekarang ini itu sudah mengarah kepada tindakan yang kriminal. Tentu saja maraknya perilaku ini ya secara umum ketika ada keinginan, kemudian ada tentu saja yang melatar belakangnya adalah bukan keinginan saja, banyak hal yang terjadi. Frustasi, kekecewaan, ketidakpercayaan, ketidakbahagiaan, baik di dalam rumah, dalam pergaulan, dalam kemudian interaksi sosialnya, lalu muncul sebuah anasir atau kelompok-kelompok kecil yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Apakah keuntungannya dengan menunjukkan eksistensi mereka sebagai anak muda yang bisa berbuat kriminal lalu dianggap eksis dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah di mana ketika perilaku massa, ya, ada sekelompok orang yang punya keinginan sama, bernasib sama, merasa memiliki sebuah kondisi keadaan ketidakbahagiaan yang sama, lalu sering muncul bareng adanya sebuah keinginan yang untuk mengekspresikan itu menjadi muncullah perilaku-perilaku yang kadangkala di luar nalar kita sebagai orang dewasa dan orang awam. Sehingga itu mungkin saja kalau kita telusuri ke dalam, banyak persoalan yang muncul yang disebabkan dari internal mereka yang tidak selesai gitu. Baik, banyak faktor tadi Pak Narto menjelaskan yang melatar belakangi kenapa para remaja ini menjadi begal ataupun geng motor. Faktor media sosial, kemudian peredaran narkoba yang cukup signifikan keberadaannya saat ini banyaknya begitu Pak Narto. Apakah termasuk juga yang membuat potensi mereka ini merubah karakter mereka ini menjadi seorang begal dan geng motor? Sebenarnya gini yang saya sebut tadi, ada situasi kondisi unhappiness, ketidakbahagiaan dalam diri mereka, tapi karena memang dalam diri mereka sudah ada unsur-unsur delinquen tadi, sehingga kan tidak semua orang yang punya kekecewaan, kesedihan, ketidakbahagiaan, lalu ditampilkan dalam bentuk aku yang melukai orang lain. Tapi ketika ada dalam dirinya itu perilaku delinquen, bawaan perilaku nakal, itu unsurnya untuk membuat dirinya merasa apakah ada istilah bahagia tapi dengan membuat orang tidak sehat atau menderita, itu salah satu bagian di mana ketika dia punya keinginan, punya kebutuhan yang didasarkan pada iming-iming situasi sosial yang nampak, apakah dari media sosial, apakah dalam pergaulan, apakah ada unsur ketidakpercayaan, apakah ada unsur rasa balas dendam, dan lain sebagainya. Kalau kita cerita motif, ya motifnya bisa beragam berdasarkan kasus masing-masing, tapi muaranya tetap kepada untuk mendapatkan sesuatu, tidak usah capek-capek, tidak usah susah-susah, tapi dengan menghalalkan berbagai cara termasuk diantaranya berperilaku kriminal. Tentunya di dalam kondisi ini akar yang paling besar adalah penanaman nilai moral yang terjadi dalam keluarga atau dalam lingkungan sosial atau yang dia tonton melalui media sosial atau yang lain-lain, itu menyebabkan rasa beraninya, rasa ketidakpeduliannya, rasa ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa bikin kayak gini kok, biar dijadikan famous tapi dari cara negatif yang disebut dengan notorious. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan bagi siapapun kita orang dewasa di sekitarnya itu menjadi bertanggung jawab
tidak keluarga saja, tapi merupakan komponen elemen masyarakat yang harus kita bergandengan tangan untuk bisa mengeliminir, setidak-tidaknya bisa meredam agar ini tidak menjadi ikon buruk bagi Kota Medan. Baik, berarti memang peran keluarga dan agama sangat penting ya dalam terbentuknya pencegahan kriminalitas ini. Bagaimana mungkin bagi mereka yang datang dari keluarga yang unhappiness, unbroken home gitu. Kemudian Ya, tadi gini. objek Jadi siapa kalau- saja orang yang bisa mencegah kriminalitas ini, Pak Narto? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau istilah pencegahan itu kan sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Mungkin bagi rumah tangga, orang tua dan bapak itu bisa menjadikan role model bagi anak-anaknya untuk bisa mengerem, mengendalikan agar segala sesuatu yang dirasa tidak senang, tidak bahagia, tidak memenuhi kebutuhan itu bisa dikomunikasikan kepada orang tua. Tapi bagi sekolah, aturan-aturan yang terjadi itu harusnya juga bisa mengerem agar mereka menjadi suportif. Tidak serta-merta ketika tidak punya fasilitas, tidak punya yang ingin diraih, lalu dia akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Dan contoh-contoh lain yang dalam kehidupan real adalah apakah mereka menjadi percaya dengan tindakan aparat dan lain sebagainya, bahwa ternyata kejahatan-kejahatan di luar itu bisa dinegosiasi yang sifatnya bisa bersifat transaksional. Nah, ini juga menjadi penanaman dalam diri mereka bahwa seolah-olah hukum itu tidak menakutkan gitu. Bahkan kalau kita dengar beberapa hari lalu ada statement dari pimpinan kepala daerah mengatakan bahwa harus tembak di tempat misalnya. Ini juga sebenarnya mungkin ada bentuk tindakan asertif yang dilakukan untuk, saya nggak tahu apakah ini untuk mencegah atau untuk membuat efek jerah atau membuat masyarakat takut sehingga kondisi kenakalan atau begal bisa ditekan gitu. Efektif nggak, Pak, adanya himbauan hukuman tembak di tempat? Ini kan menjadi faktor ketidakmampuan itu ya, untuk mencegah ataupun meredam keberadaan begal dan geng motor ini. Sebenarnya Ya. gini, kalau bentuknya tidak sampai mematikan, saya pikir itu masih dipakai sebagai bentuk untuk efek jerah bagi perilaku begal atau nakal lainnya. Karena memang resahnya itu sudah sangat membuat masyarakat menjadi takut untuk berada di luar rumah pada jam-jam tertentu atau daerah-daerah tertentu. Sebenarnya kalau kita cerita masalah kenakalan ini ya memang banyak hal, tidak saja yang dilakukan oleh para begal, tapi mungkin juga para orang dewasa yang terlibat korupsi misalnya. Karena efeknya juga sama banyaknya, cuman yang satu tidak kelihatan secara nyata, yang satu bisa kelihatan secara nyata. Jadi kondisi ini mungkin yang patut dijadikan PR bagi para pengambil kebijakan, penegak hukum dan dan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan agar mereka tidak lagi berperilaku ekstrim yang bisa menimbulkan kecelakaan atau kehilangan nyawa bagi masyarakat kita gitu. Baik, terakhir Pak Sunarto, kira-kira apa yang menjadi solusi ya guna menekan keberadaan geng motor ini serta harapan dan himbauan juga kepada para masyarakat kita agar tidak mencegah keberadaan begal dan geng motor ini, Pak Sunarto? Yang pertama mungkin dari keluarga ya, keluarga diharapkan bisa menjadi sangat penting karena orang tua dan keluarga merupakan unit terkecil bagi pembentukan perilaku anak atau remaja di rumah tangga satu. Kemudian keberadaan sekolah diminta untuk bisa memberikan sebuah kontribusi bagi orang-orang yang ada di dalam sekolah itu menjadi bisa menerima berbagai macam kondisi. Nah, tentunya ada pendampingan psikologis di situ. Atau yang ketiga kepada aparat penegak hukum bagi misalnya lingkungan-lingkungan terkecil untuk bisa menjadi saling mendukung agar kelompok-kelompok yang ada di lingkungan tertentu sudah melampaui batas jam-jam tertentu, berarti diperlukan sebuah rondanya itu mungkin bukan hanya sekedar masyarakat, tapi ada aparat hukum yang berkeliling konvoy untuk bisa menyisir daerah-daerah mana yang terindikasi adanya aksi-aksi begal itu menjadi perhatian.
Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat peta kota Medan yang begitu luas, tentu diperlukan kerjasama yang sinergi antara aparat dan juga masyarakat. Tentunya di sini diperlukan kerjasama, sehingga kondisi yang mencekam yang dianggap ada unsur-unsur menimbulkan kerawanan di daerah-daerah yang misalnya gelap atau yang kurang pencahayaan itu menjadi PR bagi kita untuk bisa saling mengisi. Kemudian bagi warga yang mengindikasi ada kelompok-kelompok yang bisa menimbulkan reaksi munculnya kenakalan atau perilaku begal, harus saling berkoordinasi agar hal demikian tidak bisa dijadikan ruang gerak bagi mereka untuk mencelakai pihak lain. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih bincang-bincang sore hari ini Pak Dr. Sunarto, MPC dari Biro Psikologi Marsa Puntadewa. Selamat bertugas kembali Pak Sunarto. Sampai jumpa. Terima kasih Lukman, selamat sore semuanya. Selamat sore. Saudara Dr. Firmansyah terpilih sebagai calon rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan periode 2023-2027 melalui rapat Senat UMN Al-Wasliyah yang berjalan dengan lancar dan dilaksanakan di kampus UMN Al-Wasliyah Medan pagi tadi. Pemilihan rektor di Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah dilakukan dengan rapat secara mufakat dan telah menentukan rektor terpilih Dr. Firmansyah. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Hardi Mulyono Surbakti mengatakan, tantangan UMN Al-Wasliyah semakin berat ke depan dengan mengembangkan UMN agar lebih baik dan maju serta berkembang. Saat ini seluruh universitas yang ada di Sumatera Utara bergerak sangat maju. Untuk itu Hardi Mulyono berharap agar rektor terpilih juga dapat memajukan UMN sehingga tidak tertinggal dan menjadi universitas yang memiliki daya saing. Dikatakan rektor terpilih Dr. Firmansyah sudah cukup lama mengabdi di UMN Al-Wasliyah sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus digerakkan demi kemajuan UMN ke depan. Untuk meraih perguruan tinggi swasta yang unggul, banyak hal yang sudah dilakukan, sivitas akademika dan di tangan Firmansyah, suatu saat penghargaan PTS unggul tersebut akan tercapai. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah melaksanakan rapat pemilihan rektor dan wakil rektor. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa rapat berjalan lancar dalam musyawarah mufakat terpilih Bapak Dr. Firmansyah sebagai rektor terpilih periode 2023-2027. Harapan saya tentu kepada rektor baru ini akan lebih mampu dari saya untuk lebih mengembangkan UMN ke depan. Ingat bahwa tantangan semakin berat, bahwa semua perguruan tinggi di Sumatera Utara ini terus bergerak maju, oleh karena kita jangan tertinggal. Dan saya yakin dan percaya kemampuan Dr. Firmansyah yang sudah sangat lama mengabdi di UMN ini akan mampu mengikuti irama gerak dari bagaimana persaingan itu dilakukan dengan sehat, memperbaiki diri, memperbaiki nuansa akademik di UMN Wasliyah, dan insya Allah UMN Wasliyah akan berjaya pada saatnya. Calon rektor terpilih secara musyawarah mufakat Dr. Firmansyah mengatakan sangat berterima kasih atas pemilihan dirinya sebagai calon rektor UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027 dan tentunya hasil pemilihan yang telah disepakati melalui rapat Senat dan tahapan selanjutnya akan dibawa kepada PB Al-Wasliyah atas hasil rapat Senat tersebut. Calon rektor terpilih Dr. Firmansyah mengakui tantangan ke depan sangat besar. Untuk itu seluruh pihak UMN diharapkan semakin solid dalam memajukan universitas itu agar semakin dicintai masyarakat. Firmansyah menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan rektor sebelumnya akan terus dilanjutkan sehingga pencapaian akreditasi dapat terwujud dengan maksimal. Kita cukup berbangga kepada kawan-kawan semua selama ini sudah dibina oleh Pak Rektor, Pak Hardi Mulyono. Kita insya Allah bisa bersaing ke depan dan mudah-mudahan ini ada percepatan kita untuk hal-hal yang baik, terutama di akreditasi atau hal-hal yang lain yang memang itu diperlukan untuk berkompetisi. Sekali lagi saya sangat yakin kepada kemampuan kawan-kawan kita, dosen kita luar biasa, mahasiswa kita luar biasa, dan ditunjukkan itu dengan bukti-bukti yang selama ini sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita, dosen maupun mahasiswa dan sivitas akademika UMN Al-Wasliyah. Melalui rapat Senat UMN Al-Wasliyah tidak hanya menentukan calon rektor 2023-2027, turut juga dilakukan pemilihan calon wakil rektor. Untuk mencapai program studi yang unggul, UMN Al-Wasliyah akan bersinergi dengan LL Dikti.
Dalam rangka memasuki tahun pembelajaran baru 2023-2024, Yayasan Hajar Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan melakukan upacara bendera, dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dan diikuti oleh seluruh peserta didik baru. Baru 2023-2024 diikuti seluruh siswa mulai tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA di lapangan sekolah Perguruan Al-Azhar Medan. Bertindak sebagai pembina upacara pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution, Haji Mahyujar Nasution. Dalam sambutannya, pembina yayasan menyampaikan selamat bergabung di keluarga besar Perguruan Al-Azhar kepada peserta didik baru dan berharap seluruh peserta didik dapat dengan sungguh-sungguh belajar. Haji Mahyujar Nasution menegaskan bahwa pihak yayasan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjadikan seluruh peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang berkualitas dan ilmu agama yang baik sehingga dapat menjadi generasi yang unggul dan cerdas. Usai upacara dilakukan perayaan ulang tahun Perguruan Al-Azhar yang ke-39 tahun dan berharap pada miladnya tahun ini seluruh staf pengajar dan pegawai lebih bersemangat dalam menjalankan tugas untuk menjadikan Perguruan Al-Azhar menjadi pilihan utama masyarakat dalam menempuh pendidikan, karena setiap tahunnya animo masyarakat kian meningkat untuk belajar di Al-Azhar Medan. Pada hari ini kita akan memulai tahun ajaran 2023-2024. Tadi kita telah melaksanakan upacara tahun ajaran baru beserta serah terima siswa-siswi baru. Insya Allah kami akan memberikan layanan yang terbaik yang kami mampu dan senantiasa kami terus mengupayakan kelengkapan pelayanan baik itu sarana maupun prasarana untuk dapat melengkapi siswa-siswi kami nantinya sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Camat Medan Johor sekaligus wali murid Chandra Dalimunte mengatakan, pemerintah akan selalu mendukung program pendidikan di Kota Medan. Dikatakan saat ini pemerintah Kota Medan berencana melakukan pelebaran jalan pintu air 4 Kelurahan Kuala Bekalang, Kecamatan Medan Johor agar seluruh pengguna jalan dapat lebih lancar. Pesan kami ya ikhlas untuk mendidik anak-anak kami yang ada di Al-Azhar karena saya juga di sini salah satu dari orang tua siswa dari SD, SMP. Pesan kami itu ikhlas, semangat, dan berikanlah yang terbaik kepada anak-anak dan saling kerjasama antara guru dan orang tua. Masa pengenalan lingkungan sekolah di Perguruan Al-Azhar Medan tidak hanya dipimpin oleh guru, namun juga menghadirkan berbagai pihak dari luar sekolah untuk memberikan masukan kepada siswa tentang bahaya narkoba. Selain itu, pada MPLS, setiap guru mengajak siswa untuk meningkatkan disiplin diri seperti mengikuti setiap kegiatan yang sudah ditentukan pihak sekolah. DPRD Medan menggelar rapat kerja untuk penyusunan program kerja tahun 2024. Raker untuk merumuskan dan menyepakati program kerja yang lebih berkualitas dan diharapkan membawa perubahan positif bagi peningkatan kerja Dewan. Rapat kerja yang berlangsung di The Hill Resort Sibolangit Deli Serdang kemarin berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 Juli 2023. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Medan Hasyim menyampaikan rapat kerja ini merumuskan menyepakati program kerja tahun 2024 yang lebih berkualitas dan diharapkan membawa perubahan positif bagi peningkatan kerja Dewan. Mengambil tema bergerak berkolaborasi, percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Di tahun 2024 perlu mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama DPRD dengan Pemko Medan serta berbagai pemangku kepentingan untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran. Kita lihat di dalam beberapa kali kita raker ya, kinerja anggota Dewan di dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya sudah mengalami banyak peningkatan dan tentu melalui raker tahun ini kita harapkan lagi kinerja itu bisa lebih ditingkatkan. Ya, tentunya kita mau mensinergikan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan di dalam mewujudkan Kota Medan yang kondusif, ya, yang berkah dan maju.
Sekda Pemko Medan Wirya Al-Rahman mewakili Wali Kota Medan menyampaikan harapan agar para anggota Dewan yang terhormat mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Medan dan kemudian menuangkan dalam berbagai bentuk kebijakan maupun program kerja. DPR juga dalam rapat kerja ini juga merumuskan program-program apa. Nanti juga bisa masuk bahan masukan kepada penyusunan anggaran 2024. Sehingga kami sangat mendukung. Inilah yang diharapkan adanya kesamaan persepsi antara anggota Dewan, sesama anggota Dewan dan juga dengan eksekutif. Ini. Pada raker tersebut tampak hadir sebagai narasumber Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Moritz Panjaitan, Direktur Produk Hukum Daerah Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun, mewakili Kepala Perwakilan BPKP Sumut Brian Marcos Purba dan Kakanwil Kemenkumham Sumut Ali Marwah Hasibuan. Guna menangkal politik identitas dan politisasi rumah ibadah, Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia menyelenggarakan Muzakara Mubalik Sumatera Utara yang dihadiri para ulama dan dai serta insan pers Medan kemarin. Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak menjadi masalah karena merupakan bagian dari realita dari mana asal kader dan politikus berasal. Namun yang menjadi problem manakala identitas diaplikasi dan dimanipulasi untuk target-target politik dalam membenturkan identitas lawan. Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubalik Indonesia PW Bakobubin Sumut, Profesor Dr. Ansari Yamamah pada Muzakaroh Mubalik mengatakan bahaya politik identitas dapat menimbulkan polarisasi isu sara, memunculkan politik adu domba, menimbulkan konflik sosial serta mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Profesor Ansari menjelaskan jika masyarakat salah dalam memahami politik identitas akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bagaimana dampak negatif dari politik identitas. Guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin yang amanah, para politisi dianjurkan untuk dapat melaksanakan ketentuan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu, para politikus diharapkan tidak mencampur adukan antara urusan politik dan keberagamaan di rumah ibadah untuk menghindarkan perpecahan di antara umat beragama. Sebab politik identity itu apabila ini biasanya itu orang yang membawa identity itu biasanya itu mereka seseorang yang mungkin punya kelemahan, sesuatu kelompok yang kecil, jadi ingin memperbesar. Kalau bahasa apa itu mark up ya. Jadi mark up politik ini sangat berbahaya. Sesuatu yang di mark up tentu ini bukan berdasarkan fakta kebenaran, tetapi bisa saja dilakukan secara manipulatif agar tujuan itu tercapai. Oleh karena itu saya katakan lagi bahwa sesuatu yang di mark up dan dimanipulatif, dipoles, kan orang kan perlu tampil maksimal ya. Jadi para politisi, penggerak politik perlu tampil maksimal. Oleh karena itu tentu melakukan sesuatu yang barangkali keluar dari berbagai konteks kebenaran, kearifan lokal dan lain-lain. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Quran, Dr. Iwan Nasution menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai politik identitas, antara lain agama, etnis, dan gender. Dikatakan bahwa dampak positif dari politik identitas dapat mendorong adanya inklusi, menciptakan keadilan dan terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Di sisi lain, dampak negatif dari politik identitas itu sendiri dapat menimbulkan polarisasi, terjadinya ketegangan antara kelompok, membatasi ruang diskusi mengenai kebijakan politik, serta mendorong munculnya tindakan diskriminatif. Untuk menangkal politik identitas itu, kita harus melakukan edukasi politik, ya, pendidikan politik kepada semua elemen masyarakat. Nah, tentu dalam usia mendekati usia pemilih. Ya, misalnya orang yang punya KTP 17 tahun, maka pada jenjang 16 tahun, misalnya kita sebut dengan usia anak SMA misalnya, maka seharusnya pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan sudah mulai memasukkan kurikulum berbasis edukasi politik paling tidaknya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini juga kita harus mendudukkan ya bahwa kita harus berhusnuzon, ya, bahwa setiap orang yang ingin menjadi pemimpin, yang ikut kontestasi politik, sebetulnya punya niat yang baik, punya niat yang sama, yaitu membangun bangsa. Persoalan besok, ya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin itu bisa saja di luar ekspektasinya.
Upaya penanganan politik identitas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun seluruh pihak harus saling bersinergi guna mewujudkan pemilu yang damai. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan kemah pramuka berkarakter di SMA Negeri 16 Medan karena akan mampu meningkatkan karakter siswa. SMA Negeri 16 Medan adalah salah satu SMA yang dikunjungi Kepala Dinas Pendidikan di Sumut, Asren Nasution, pada pelaksanaan MPLS untuk siswa baru atau kelas 10. Sebanyak 396 siswa kelas 10 pada tahun pelajaran 2023-2024 diterima di sekolah ini selama 3 hari wajib mengikuti MPLS. Kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Sumut di SMA Negeri 16 Medan disambut Kepala SMA Negeri 16 Medan Reni Agustina dan komite sekolah, para alumni dan undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut menutup pelaksanaan MPLS SMA Negeri 16 Medan yang ditandai dengan pemberian bingkisan kepada perwakilan siswa kategori kelas yang paling tertib selama MPLS. Usai penutupan MPLS dirangkai dengan pembukaan kemah pramuka berkarakter yang ditandai dengan bunyi sirine. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan MPLS dan kemah pramuka berkarakter di SMA Negeri 16 Medan karena mampu meningkatkan karakter siswa sebagai generasi emas. SMA Negeri 16 Medan sangat peduli terhadap visi misi Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam menciptakan Sumut bermartabat. Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara di sekolah ini, berbagai atraksi siswa dilakukan, termasuk penampilan yang diraih pada kejuaraan di Sumatera Utara. Adanya penambahan 1 hari setelah penutupan MPLS, yaitu kemah pramuka berkarakter di SMA Negeri 16 Medan, diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan para siswa baru, termasuk dalam meningkatkan disiplin. Menyampaikan kepada peserta didik kata-kata mutiara yang sangat dalam maknanya. Ketika kamu kehilangan kekayaan, itu adalah kehilangan kecil. Ketika kamu kehilangan kesehatan, kamu telah kehilangan sesuatu. Tapi jika kamu kehilangan karakter, kamu telah kehilangan segala-galanya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala SMA Negeri 16 ini merupakan jawaban terhadap pesan-pesan moral oleh para pendahulu kita. Membangun, menata, memperkuat karakter anak-anak kita merupakan keniscayaan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Kepala SMA Negeri 16 Medan Reni Agustina menyampaikan terima kasih kepada Kadis Pendidikan Sumut yang memberi arahan dan motivasi bagi siswa di SMA Negeri 16 Medan. Medan melaksanakan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 sekaligus membuka kegiatan kemah pramuka berkarakter. Hari ini saya sangat senang luar biasa, bangga luar biasa karena acara ini dapat terlaksana dengan baik dan plusnya lagi dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang berkenan untuk menutup sekaligus membuka kegiatan yang bersamaan pada hari ini. Tentunya dari kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat berdampak kepada peserta didik, terutama memberikan motivasi kepada peserta didik karena banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas. Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi kanker leukemia dan talasemia kepada kaum ibu muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara dan Badan Kontak Majelis Taklim Sumatera Utara. Sosialisasi kondisi kanker di Sumatera Utara dilaksanakan YKI Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan pagi tadi, menghadirkan Ibu Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara dan Badan Kontak Majelis Taklim PKMT Sumatera Utara. Ketua Panitia Sekretaris YKI Sumut Siti Zahra Nasution menyampaikan sosialisasi selalu dilakukan YKI Sumut untuk seluruh pelosok di Sumatera Utara dan menyasar kepada kelompok organisasi ibu yang memang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan sosialisasi ini, ibu-ibu dibekali dengan pentingnya kondisi kesehatan dan ruginya bila ada keluarga yang terkena penyakit kanker.
Sementara itu, Ketua YKI Sumatera Utara Nawal Edi Ramayadi mengatakan kondisi kanker di Sumatera Utara bila sebelumnya kita mengenal penyakit kanker hanya 10 macam, kini jenis penyakit kanker sudah berkembang menjadi 50 jenis penyakit. Untuk Sumatera Utara ada 6 kanker terbanyak yakni kanker payudara 393 orang, kanker leukemia 313 orang, kanker paru 293 orang, kanker getah bening 238 orang, kanker saluran pernapasan 221 orang, dan kanker ovarium sebanyak 203 orang. Selanjutnya, Nawal menegaskan kanker adalah penyakit yang dapat diobati bila dilakukan penanganan sejak stadium awal. Namun menurutnya sangat disayangkan banyak penderita datang berobat pada kondisi stadium 4 sehingga sangat sulit penanganannya. Bisa diobati apabila ibu-ibu berobat pada stadium ini. Banyak contoh yang kita dapatin bahwa banyak orang bisa sembuh kalau datang pada awal penyakit tersebut. Kadang-kadang emak-emak ini, ibu-ibu kita ini saking banyaknya pekerjaan, saking banyaknya yang dikerjakan, ada sel yang tidak normal pun di dalam tubuh itu tidak pernah kita rasakan. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan penanganan kanker bisa diupayakan penurunannya secara bersama-sama. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak bisa menekan dengan angka signifikan penderita kanker di Sumatera Utara. Leukemia dan talasemia salah satu faktor penyebabnya adalah dia herediter, dia keturunan. Jadi kalau ada yang punya potensial menurunkan, itu diharapkan dia tidak menikah sesama yang seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi maka dia akan melahirkan anak yang menderita talasemia atau leukemia gitu. Oleh karena itu konseling menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Selaku narasumber, Profesor Dr. Bidasari Lubis menyampaikan pengenalan leukemia dan talasemia sejak dini serta penanganannya. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 18 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk esok hari Selasa 18 Juli 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Asahan, Simalungun, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Karo, Langkat, Medan, Deli Serdang, Binjai, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Dairi, dan sekitarnya. Pada dini hari, berpotensi terjadi hujan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan potensi hujan lebat terjadi di Kepulauan Nias. Untuk suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 16 Juli 2023 terdapat 2 titik di Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara, momen libur sekolah dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga ke Medan Zoo. Sebanyak 2.000 tiket Medan Zoo terjual sepanjang libur sekolah. Sejumlah pengunjung menghabiskan waktu libur akhir pekan di Medan Zoo, Jalan Bunga Rampai Simalingkar B. Pada rute pertama, pengunjung dapat melihat berbagai jenis burung kera seperti burung elang, hantu, dan siamang. Dengan memiliki hutan luas 30 hektar tersebut, pengunjung dapat memanfaatkan lingkungan sebagai wahana olahraga sambil melihat satwa dilindungi. Kebun binatang ini juga memiliki koleksi lainnya yang tidak kalah menarik. Ada kera Sulawesi, burung merak, dan kasuari. Setelah menjelajahi hutan yang asri, pengunjung juga dapat melihat gajah, beruang, harimau Sumatera sambil beristirahat di tempat yang telah disediakan. Pengunjung dapat membeli makanan dan minuman di areal tersebut. Pada tahun 2023, Medan Zoo memiliki koleksi 20 harimau. Harimau jenis Sumatera berjumlah 7 ekor dan 13 ekor harimau jenis Benggala. Staf Tata Usaha Medan Zoo Ahmad Arfansyah mengatakan, sepanjang libur sekolah Medan Zoo menjual sebanyak 2.000 tiket. Alhamdulillah Bang, ketika liburan sekolah pengunjung naik Bang, lebih kurang 2.000 tiket habis Bang jual. Ya kita harap warga kota Medan, khususnya kota Medan, pada umumnya luar kota, untuk dapat berkunjung ke Medan Zoo, yang untuk dapat meramaikan sehingga Medan Zoo ini bisa maju dan berkembang ke depannya. Bagi masyarakat yang telah berkunjung ke Medan Zoo, diharapkan dapat mengajak keluarga dan kerabat untuk berkunjung kembali sebagai dukungan pembangunan Medan Zoo lebih baik. Meski sempat mencapai harga tertinggi hingga Rp35.000 per kilogram, saat ini harga ayam potong di Pasar Impres Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara mulai normal. Turunnya harga ayam potong menyebabkan pedagang ayam potong di Pasar Impres Aikanopan mulai aktif berjualan. Hal ini disebabkan hampir sebulan lalu harga ayam potong terus mengalami kenaikan, bahkan mencapai tertinggi Rp35.000. Namun setelah Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong secara bertahap berangsur turun, yang semula Rp35.000 per kilogram turun menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong, Dian, mengatakan dengan turunnya harga ayam potong membuat pedagang merasa senang karena jumlah pembeli meningkat sehingga omset penjualan juga naik. Pedagang berharap kepada pemerintah agar harga di pasaran tetap stabil. Kemarin kan sempat harga naik Bang ya, berapa itu Bang ya? 35. Jadi sekarang harga berapa? Harga 26. Sekarang. Jadi dengan turunnya harga ayam ini bagaimana omset penjualan? Udah mulai normal lah Bang. Normal ya? Udah dapat lah target ya? Biasa lah, bisa stabil terus harga Bang. Bisa, tapi kalau udah kebutuhan naik ya macam mana lagi kan? Iya. Sementara itu harga telur ayam ras justru mengalami kenaikan seperti telur ayam ukuran jumbo, awalnya dijual pedagang Rp60.000 naik menjadi Rp61.000 per papan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.